Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 5530 240138. Di video kali ini saya akan melakukan praktik dengan mengimplementasikan RPPN telah saya buat dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Informatika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya. Sebelumnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Muhammad Zidan, Muhammad Ali, hadir. Alif Ardiansyah, hadir. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah teknik pergerakan kamera. Untuk mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Ya, sebelumnya dari teman-teman ada yang tahu atau punya pengalaman mengenai teknik pergerakan kamera dalam kehidupan kalian? Ya, Muhammad Zidan. Ya, setelah dikemukakan oleh teman-teman tadi, mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai pengalaman terkait materi teknik pergerakan kamera ini. Ya, Muhammad Zidan. Ya, beri apresiasi dulu untuk teman kalian yang telah memberikan pengalamannya. Oke, mungkin dari Zidan sendiri sudah memberikan pengalamannya. Memang pergerakan kamera itu mempunyai banyak banget ya teknik-tekniknya. Ya, yang akan kita bahas hari ini mengenai teknik pergerakan kamera. Oke, dari teknik pergerakan kamera ini kita mempunyai tujuan untuk pembelajarannya yang terlihat yaitu melalui diskusi kelompok serta didik dapat menimbulkan manfaat dari pergerakan kamera dengan benar. Terdidik dapat membandingkan macam-macam pergerakan kamera berdasarkan framing setelah mempelajari melalui diskusi kelompok dengan penuh semangat. Lalu mungkin sebelum kita mulai pembelajaran materi teknik pergerakan kamera ini, saya memberikan post test untuk kalian terlebih dahulu. Ya, ini adalah post testnya. Jadi kalian nggak perlu nyontek, nggak perlu apa, karena ini untuk sebagai indikator pembelajaran dari apakah kalian mengerti pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Kalian bisa menggunakan kertas dan pulpen di atas mejanya. Jadi nggak usah ada barang-barang lain di atas meja, hanya pulpen dan kertas. Oke, sudah siap? Ya. Bisa dimulai dari nomor 1, silakan. Oke, udah? Nomor 2. Udah? Nomor 3. Silakan nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Lalu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Dan nomor 10. Oke, bisa dikumpulkan kertasnya di sini. Ya, mungkin gimana tadi soal-soalnya gampang nggak susah? Ya, mungkin kita bakal lanjut ke soal sih ya, ke materi yang akan kita pelajari.
masih berhubungan dengan soal-soal tadi, yaitu mengenai pergerakan kamera. Ya, jadi sudut pengambilan gambar. Jadi teknik pengambilan kamera itu dimulai dari sudut pengambilan gambar. Di mana pemilihan sudut itu sangat penting dan yang akan meningkatkan dramatisasi visual dari sebuah cerita. Sementara sudut kamera yang tidak jelas itu akan merusak dan membingungkan penonton. Bagaimana sih ini ceritanya, bagaimana alurnya gitu. Lalu karena itu penentuan sudut pandang sangat penting untuk membangun sebuah cerita di dalam suatu gambar. Nah, di dalam yang tadi itu ada yang namanya sudut kamera objektif. Jadi sudut kamera objektif itu merujuk kepada sudut dari luar pandang tanpa memperlihatkan sudut pandang dari karakter tertentu. Sudut pandang ini tidak menggambarkan pandangan dari karakter manapun. Yang dimana sudut kamera objektif ini terdapat ada yang namanya bird eye view. Yang dimana seperti namanya bird eye. Jadi dari sudut pandang burung, yang dimana burung itu kan di atas biasanya. Yaitu pengambilan dengan teknik ketinggian kamera di atas objek yang diambil atas menghasilkan gambar lingkungan luas dan objek-objek lain terlihat kecil. Contohnya seperti gunung bertingkat, rumah, dan sebagainya. Yang seperti gambar yang di sini. Ini merupakan pandangan dari burung dari atas. Jadi dinamakan bird view. Nah, ada high angle, pengambilan gambar dari atas diarahkan ke bawah. Seperti ini, anak kecil di atas, dari atas ke bawah. Anak kecil di bawah, dari kamera dari atas. Lalu low angle, ini mana dari sudut pandang diarah ke bawah objek sehingga menghasilkan objek tampak terlihat besar. Seperti gambar seperti ini. Lalu ada juga eye level atau straight angle. Jadi sudutnya itu sesuai dengan mata kita, jadi sejajar dengan mata. Seperti gambar ini. Lalu ada juga frog eye. Jadi frog eye ini dari sudut pengambilan dengan tinggi kamera sejajar dengan alas dasar kedudukan objek. Jadi terlihat dari bawah, kamera di bawah terlihat ke atas. Seperti gambar ini. Lalu kedua ada sudut kamera subjektif, yaitu kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan kamera dengan adegan sehingga dapat menimbulkan efek dramatik. Jadi kamera itu berada di sini, jadi sehingga kamera itu seolah-olah adalah kita. Lalu kamera berganti-ganti tepat dengan seseorang yang berada di dalam gambar. Penonton dapat menyaksikan suatu hal dan kejadian melalui mata pemain. Penonton akan menghasilkan sensasi yang sama dengan pemain tersebut. Nah, sama seperti tadi. Lalu kamera bertindak sebagai mata dari penonton yang tidak kelihatan, seperti presenter yang menyapa pemirsa dengan memandang langsung ke kamera. Next. Yang ketiga ada sudut kamera point of view. Sudut kamera point of view itu yaitu satu gabungan dari kamera objektif dan subjektif. Yang dimana tadi subjektif itu yang seperti ini, kamera berlaku sebagai mata dan sebagainya, dan yang tadi itu pandangan dari yang objektif. Diambil sedekat shoot objektif dalam kemampuan dan mengapproach sebuah shoot subjektif dengan tetap objektif. Kamera ditempatkan pada sisi pemain subjektif sehingga memberi kesan penonton beradu pipi dengan pemain yang di luar layar. Contoh paling jelas adalah mengambil close up pemain yang menghadap ke pemain di luar layar dan sebagainya. Lalu yang D ada bidang pandang pengambilan gambar, yaitu seorang pembuat film itu kan harus memiliki pemahaman tentang bagaimana cara membuat gambar proses atau komposisi yang baik dan menarik dalam setiap adegan filmnya. Komposisi shoot itu atau biasa disebut dengan shoot size adalah pengaturan sebuah gambar yang ditentukan berdasarkan objek. Pengaturan besar dan posisi objek dalam frame bingkai dan posisi gambar yang diinginkan. Pengaturan komposisi yang baik dan menarik adalah jaminan bahwa gambar yang ditampilkan tidak akan membuat penonton bosan dan enggan melepaskan sekejap mata pun dengan gambar yang telah kita tampilkan. Nah, ini adalah contohnya. Pertama itu extreme long shoot, yang dimana gambarnya seperti ini ya. Gambar diambil dari jarak sangat jauh dan ditonjolkan bukan sebuah objek. Jadi objeknya bukan yang ini yang ditonjolkan, tetapi bagian belakangnya. Bisa dilihat ini pohon karet. Jadi yang ditonjolkan itu bagian belakangnya. Extreme long shoot. Lalu ada long shoot, pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas, berfungsi sebagai
shoot pembuka sebelum digunakan photoshoot. Shoot yang berjarak lebih dekat, ya seperti gambar ini. Lalu ada full shoot, teknik yang memperlihatkan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seperti ini, full shoot. Lalu ada medium long shoot, di mana komposisi manusia dan lingkungan relatif seimbang. Bisa dilihat ya, ini orang dan juga ini belakangnya. Sehingga misalnya terdapat 3 objek seluruhnya berpapan besar. Bisa dilihat semuanya, ada beberapa objek. Lalu ada juga medium shoot, ini mana sosok manusia itu mulai dominan dalam frame, jadi mendominasi gitu loh, seperti gambar yang seperti ini. Lalu ada medium close up, jadi sosok manusia itu mulai mendominasi dalam frame, tapi tampak dari dada. Biasanya itu fullnya itu close up itu dari dada hingga kepala, jadi seperti ini. Lalu juga ada close up, jadi komposisi ini memperjelas ukuran gambar. Tubuh manusia terlihat dari leher, bagian bawah hingga bagian atas. Big close up, jadi pengambilan objek dari dagu hingga kepala, jadi sangat benar-benar dalam gitu. Yang tadi udah mulai medium, big close up dan lalu juga ada extreme close up. Jadi ini semakin dekat lagi nih. Kalau tadi bagian kepala sini doang, sekarang bagian mata sangat dekat, ekstrim. Oke, lalu ada gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis, maka perlu macam-macam gerakan kamera antara lain panning, tilting, zooming, dan juga dolly. Nah, bisa dilihat nih, panning pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan bodi kamera tanpa mengubah posisi kamera. Jadi kayak cuma set gini doang. Panning ada 2 macam, yaitu pan rack dan pan left. Di mana pan rack itu kamera bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan pan left dari bergerak kanan ke kiri. Jadi kayak gini, set, ini kamera, set, gitu. Lalu ada juga pergerakan tilting, pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah, sebaliknya. Kalau tadi kan gini kanan kiri, sekarang ke atas bawah. Lalu juga ada zooming, yaitu gerakan lensa kamera dalam merekam objek, jadi makin dekat zooming. Lalu ada dolly tracking, di mana yaitu pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara horizontal, pergerakan dapat diarah kemanapun. Jadi perpindahan berkamera bergerak. Kalau tadi nggak bergerak kameranya, ini bergerak. Lalu ada teknik lain seperti backlight shooting dan teknik pengambilan gambar menggunakan wajah kamera terbayang. Lalu ada reflection shoot, dalam teknik ini juru kamera tidak memilih objek langsung ke sasaran. Lalu ada juga door framing shoot, dalam teknik ini pengambilan gambar dilakukan dengan membuka sebuah pintu sedikit dan sebagainya. Ada banyak lagi teknik-teknik lainnya yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin itu saja dari saya materinya. Mungkin akan dilanjut proyeknya. Ya, jadi proyek ini kalian akan dibagi menjadi 4 orang, satu kelompok. Di mana di proyek ini saya akan memberikan soal terkait dengan materi yang kita pelajari tadi. Saya akan memberikan soal, kalian akan merembukan, mendiskusikan apa itu soalnya itu termasuk dari teknik apa yang telah kita pelajari tadi. Oh iya, sebelumnya ada yang ingin bertanya terkait materi ini? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke project. Jadi untuk project kalian akan dibagi 4 orang untuk satu tim, di mana kalian akan menebak beberapa gambar yang telah saya kumpulkan sebelumnya, yang kalian akan menebak teknik pergerakan kamera apa di dalam gambar tersebut, dan kalian harus menebak dengan alasannya. Lalu jika kalian sudah mengerjakannya, kalian harus mempresentasikannya di depan. Oke? Sebelumnya ada yang ingin bertanya terkait dengan proyek yang telah dibagikan? Oke, untuk kelompok sendiri kalian silakan membuat kelompoknya sesuai keinginan masing-masing. Oke, udah? Oke, kalau gitu kita langsung ke proyeknya.
Oke, berikut adalah soal project yang akan kalian kerjakan. Kalian diberi waktu masing-masing, setiap gambar ini ada 15 detik untuk memberikan dan 15 detik. Oke, masing-masing kalian akan menebak gambar dari soal ini dengan kalian memberikan alasannya. Di dalam satu sesi ini saya akan beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, siap? Kelompok yang satu, kelompok dulu udah siap? Oke, langsung ke soal. Oke, udah? Ini masih sama soalnya. Berikan nama asal dasar dari gambar-gambar berikut. Berikan alasan. Oke, sudah. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Selanjutnya. Ini soalnya beda lagi. Berikan nama pengambilan gambar sudut pandang dari gambar berikut. Berikan alasannya. Ini bisa diidentifikasi gambarnya. Next. Next. Okay, next. Okay, next. Ya, dia terakhir. Oke, waktu habis, silakan kumpulkan. Oke, siapa yang ingin maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Oke, beri tepuk tangan. Oke, kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih. Oke, untuk kegiatan belajar mengajar sampai situ dahulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan proses dengan melakukan mengerjakan soal yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, silakan untuk mengerjakannya. Nomor 1 ya? Ya oke, nomor 2. Next, nomor 3. Ya, nomor 5. Nomor 4. Next, nomor 5. Next, nomor 6. Next, nomor 7. Dulu nomor 8. Dulu nomor 9. Dan nomor 10. Oke, hasil proses bisa dikumpulkan. Ya, dari pertemuan yang telah kita lakukan ini, yaitu teknik pergerakan kamera, dapat disimpulkan bahwa teknik pergerakan kamera itu sangat banyak dan juga fungsinya bermacam-macam, dan juga sangat penting untuk memperhatikan teknik pergerakan yang telah kita lakukan. Oke, lalu untuk pembelajaran selanjutnya jangan lupa untuk kalian mempelajari materi selanjutnya di tempat yang sudah saya kasih di Google Classroom.
Mungkin itu saja untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya, saya pamit terlebih dahulu. Jangan.